Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Juatika. Saya peserta Latsar Bapelkes Cikarang tahun 2024. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Poltekkes Kemenkes Palembang adalah perguruan tinggi kesehatan terbesar di Sumatera Selatan. Saat ini Poltekkes Kemenkes Palembang dipimpin oleh Bapak Muhammad Taslim SSI EPTMMMkes sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Poltekkes Kemenkes Palembang didirikan pada tahun 2001 berdasarkan SK Menkes Kesos RI pada tanggal 16 April 2001. Saat ini, Poltekkes sudah memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam dunia pendidikan kesehatan. Poltekkes Kemenkes Palembang memiliki visi menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan bermartabat di tingkat nasional tahun 2024. Dengan misi menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dengan menanamkan nilai etik dan moral sesuai perkembangan iptek, dan menyelenggarakan tata kelola institusi yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan kemitraan untuk pengembangan institusi. Ada 7 jurusan dengan 17 program studi. Prodi Keperawatan Lubuk Linggau berada di bawah naungan jurusan keperawatan. Berikut adalah struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Palembang. Saat ini Poltekkes Kemenkes Palembang menggunakan aplikasi AMS sebagai penunjang dari sarana dan prasarana untuk komunikasi dan juga pembelajaran dengan menggunakan akses internet. Tugas dan fungsi dosen di Poltekkes Kemenkes Palembang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang utama. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, serta tugas penunjang. Implementasi Smart ASN dalam tugas dan fungsi dosen di Poltekkes Kemenkes Palembang dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana prinsip-prinsip Smart ASN dapat diintegrasikan ke dalam tugas dan fungsi dosen. 1. Inovasi dan kreativitas dalam pengajaran. Metode pengajaran yang inovatif menggunakan teknologi dan metode pembelajaran terbaru seperti e-learning, kemudian classroom, blended learning untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan mahasiswa. Yang terutama, aplikasi yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Palembang adalah AMS. Yang kedua, adanya pengembangan kurikulum. Jadi merancang kurikulum yang adaptif dan sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan terutama keperawatan. Yang kedua adalah nilai tambah bagi dosen pribadi dan juga masyarakat. Dalam peningkatan kompetensi dosen didorong terus mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop dalam meningkatkan kompetensi dan bidang keahlian ataupun juga disebut dengan kepakaran. Kemudian memperdayakan mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan proyek penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat, sehingga mahasiswa juga dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan dapat berkontribusi dalam penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat tentang masalah kesehatan. Yang ketiga adalah solusi baru yang efisien dan juga efektif, di mana yang pertama menggunakan optimalisasi sumber daya dengan menggunakan sumber daya yang baik secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya dan waktu yang lebih efisien. Yang kedua, menggunakan teknologi dan digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi proses dan juga mempercepat pelayanan publik. Yang keempat adalah jiwa kewirausahaan dalam pelayanan publik, di mana kita berorientasi pada hasil yang fokus pada hasil nyata dan dampak positif dari setiap inisiatif dan juga program yang dijalankan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang. Kemudian yang kedua, berani mengambil risiko terukur, di mana risiko ini mencoba pendekatan baru
yang lebih inovatif dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Yang kelima adalah kolaborasi dan kerjasama. Kerjasama antar instansi, baik pemerintah, swasta, dan juga masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman yang dibuktikan oleh Poltekkes Kemenkes Palembang melakukan kegiatan penelitian internasional. Yang terakhir adalah responsif terhadap perubahan, di mana kita melakukan adaptasi kurikulum yang menyesuaikan kurikulum dengan metode pengajaran dosen yang dengan perkembangan terbaru, di mana secara ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran berkelanjutan, mendorong dosen dan mahasiswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar selalu siap menghadapi tantangan baru. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya Mela Juartika mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.